Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @mememayang. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang ditulis dari kisah nyata, sebuah kisah yang berjudul Omah Putih. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Terlihat netra Omah Putih, terlihat batin Omah Abang. Kowe lek gelem melu aku, tak dudui kelakuane kancamu, mbiyen ngorak-ngarik omahku iku. Sebelumnya sebagai informasi di awal, kos Putri ini disebut oleh warga sebagai Omah Putih karena bangunannya bercat full warna putih dengan nuansa kuno yang melekat. Cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata dari pengalaman seorang mahasiswi yang merantau di sebuah kota F. Sebagai bentuk antisipasi bagi teman-teman yang mengetahui letak kos Putri ini, harap untuk tidak menyebarluaskan informasi secara detail terkait lokasi. Perkenalkan, namaku Mayang, akrab disapa Meme. Pada tahun 2019, aku dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebut saja kota M. Sebelumnya aku tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di kota tersebut, dan tidak juga memiliki sanak saudara atau orang yang dapat aku tanyai tentang bagaimana universitasku. Bagaimana gemerlapnya kehidupan di sana, termasuk di mana aku harus mencari tempat kos. Semua adalah pertama kalinya bagiku, dikarenakan jarak dari kota asalku menuju kota M terbilang cukup jauh dan tidak memungkinkan pada saat itu apabila aku survei kos langsung ke sana. Aku pun lebih memilih untuk mencari kos melalui kiriman informasi dari teman-teman di grup angkatan. Saat itu di pikiranku hanya satu, aku tidak mau membebani kedua orang tuaku dengan merengek meminta kos eksklusif sebagaimana seorang mahasiswi. Aku lebih memilih untuk kos dengan harga paling murah dan dekat dengan kampus, karena pada saat itu aku tidak membawa kendaraan. Namun aku menyesalinya. Saat itu aku menemukan sebuah brosur online bahwa kos Putri dekat dengan kampus B dan fasilitas yang cukup, dan yang pasti dengan harga yang sangat-sangat murah dan dengan ukuran kamar yang luas. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan untuk kos di sana. Aku kos bersama dengan teman SD ku, sebut saja namanya Nana. Nana berangkat lebih dahulu dan aku menyusulnya 3 hari kemudian. Singkat cerita, tibalah hari di mana aku menginjakan kakiku di kota M. Dan tanpa membuang waktu, aku langsung menuju kos tersebut. Oh ya, saat itu aku sudah diundang di grup obrolan lain oleh pemilik kos dan sudah berkenalan pula dengan mbak-mbak kos yang ada di sana sebelumnya. Perjalanan kurang lebih 15 menit dari stasiun dan tibalah aku di sebuah gang padat penduduk. Di sebuah gang dengan banyak bangunan kosong dan di sebuah gang yang terlihat kumuh. Di sanalah kosku berada. Pertama kali melihat, aku langsung merapal dalam batin. Edan, yang bener aja ini, penipuan aslinya sama brosur beda. Ya, memang di brosur terlihat cukup menjanjikan, namun kenyataannya lebih seperti cosplay rumah hantu yang kuno dengan keramik kecil-kecil berwarna putih lusuh. Sebelum masuk, aku sempat bertemu dan bertegur sapa dengan penjual ayam goreng di depan kos. Beliau seorang nenek tua, namun terlihat masih sangat bugar. Kos di sini, Nduk? Enggak, Mbah. Kamu dari mana? Saya asli Madiun, Mbah. Oh ya udah. Kamu yang hati-hati ya. Kalau malam dibiasakan itu lampu di atas dinyalakan. Enggak, Mbah, matur suwun. Saat itu, karena posisi masih lelah perjalanan jauh, aku masih belum berpikir apa maksud dari nenek tadi. Pikiranku hanya cepat berbenah dan ayo istirahat.
Oh iya, saat itu aku datang bersama bapak dan mamaku. Tanpa berniat memperpanjang percakapan, langsung kami masuk ke dalam mengucapkan salam. Pandangan pertamaku langsung tertuju pada sebuah ruangan kosong di bawah tangga yang terlihat berbeda dengan ruangan lain. Ya, ruangan itu terlihat dinyalakan lampu, padahal saat itu masih pagi sekitar jam 7. Namun anehnya, ruangan itu tertutup dengan kayu rapat, hanya ada celah sedikit untuk melihat adanya cahaya dari dalam. Hanya sekilas aku melihat ruangan itu, dan langsung naik tangga menuju kamarku di lantai 2. Langsung bebenah, melihat-lihat kos di lantai 1, 2, dan 3. Saat itu kebanyakan maba berada di lantai 2, dan mahasiswa lama atau malah berada di lantai 1 dan 3. Saat itu kos penuh. Di hari pertama masih aman dan tidak terjadi gangguan apapun, sampai bapak mamaku pulang di hari keduanya. Di hari ketiga dini hari, sebagai bentuk rutinitas, aku bangun untuk sholat malam sekitar pukul 2 dini hari. Saat itulah gangguan mulai aku rasakan. Dengan langkah berat dan mata yang masih mengantuk, aku menuju ke kamar mandi biru untuk mengambil air wudhu. Saat itu aku masih mengingat dengan jelas bahwa 3 kamar di samping kamar mandi biru itu belum ditempati oleh si empunya. Dan di lantai 2 hanya tersisa aku, Nana, dan Mbak C. Namun anehnya, saat wudhu sudah selesai dan hendak keluar dari kamar mandi biru, aku mendengar ada suara orang bertanya, "Mbaknya baru ya?" Spontan aku menjawab sambil masih menunduk merapikan celana panjangku. "Iya mbak, baru 2 harian." Tapi saat aku menengadah ke atas, tidak ada seorang pun. Saat itu aku masih berpikir, alah, paling halusinasi doang. Kan baru pertama kali ngekos, wajar sih kalau dikit-dikit parno. Wajar. Kata itu selalu yang menjadi tameng untukku menenangkan diriku sendiri. Kemudian, singkat cerita di hari 3, aku sudah berkenalan dengan si dia. Dan di hari pertama kali mos kampusku, aku kembali bersahabat dengannya, namun sedikit lebih ekstrim. Saat itu mos mengharuskan maba untuk berangkat ke kampus jam 4 pagi. Oleh karenanya aku sudah mempersiapkan diri untuk tidur lebih awal agar aku bisa bangun lebih pagi. Saat itu aku mulai tidur setelah sholat isya sekitar jam 8 malam. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, di mana masih 1 jam seharusnya aku bangun karena alarm aku setting di jam 2. Namun saat di jam 1 itu, aku merasa seperti ada benda dari atas yang jatuh menimpa perutku dengan sangat keras dan terasa sakit. Anehnya, aku merasakan sakit namun tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak, atau bahkan mengucapkan istighfar pun tidak bisa. Ya, aku rep-repan kalau orang Jawa bilang. Sekitar 30 detik tubuhku kaku, namun aku masih merasakan benda itu ada di atas perutku. Sampai akhirnya aku berhasil menggerakkan tubuhku dan membuka mata, dan yang aku lihat, sebuah gumpalan rambut menggelinding jatuh dari atas perut ke lantai bawah kasurku, kemudian menghilang. Saat itu aku shock. Aku langsung bangun dan melakukan sholat malam. Namun juga tidak terlalu shock, karena pada dasarnya aku memang sedikit sensitif mengenai hal yang bersinggungan dengan dunia tidak kasat mata. Jadi kuanggap hal itu tidak membuatku terlalu takut. Saat itu aku tidak terlalu memikirkan hal-hal supranatural semacam itu, karena hal itu kalah dengan rasa capek dan pikiran penuh seorang maba perantauan. Di hari berikutnya, masih dalam rangkaian mos, aku berniat untuk membeli jajanan tugas setelah isya di jam 8 malam. Aku turun melewati tangga, di mana langsung berhadapan dengan gudang yang saat itu masih tertutup. Saat aku melewati gudang, aku mendengar suara seperti kerbau. Aneh memang, tidak ada satupun warga di sana yang memelihara kerbau. Tidak juga ada yang lagi iseng menonton video sapi mengamuk saat Idul Adha. Namun aku mendengarnya, dan suara itu berasal dari dalam gudang. Suara kerbau yang parau dengan lonceng. Mengingat pun aku masih merinding. Ditambah suara erangan kerbau yang seperti sudah disembeli, parau. Loncengnya semakin lama semakin bersautan,
Alhasil aku lari cepet-cepet beli jajannya, terus langsung kembali ke kamar. Ya meskipun harus lewat sana lagi. Setelah kejadian lonceng kerbau itu, dalam beberapa hari setelahnya, aku tidak merasakan suatu keanehan lagi. Cuma sebatas perasaan tidak enak, angin dingin yang tiba-tiba lewat, tidak bisa berpikir nalar. Hanya sebatas itu dan tidak lagi mereka menunjukkan eksistensinya. Aku pikir sudah aman, namun nyatanya hal itu awal dari gangguan yang lebih tidak masuk akal. Ada banyak yang bertanya, ngapain sih nggak pindah aja? Emang nggak takut? Jawabannya takut, dan karena memang saat itu ada beberapa alasan pribadi yang untuk aku terpaksa harus tetap di sana. Lepas dari rangkaian mos, ada di mana hari aku bangun pagi untuk beli sarapan di warteg depan kos. Tiba-tiba si nenek penjual ayam itu tanya padaku, "Mbak, sudah diajak kenalan belum?" Dan aku pun langsung tahu maksudnya. "Kok sampean tahu, Mbah?" "Bukan sampean aja, Mbak, yang diajak kenalan. Semua anak-anak yang di sana sebelum sampean pada cerita begitu," sambungnya. Lalu aku pun menjawab, "Emang ada cerita apa toh, Mbah?" Beliau menjawab dengan entengnya, "Sebentar lagi kamu pasti tahu, Nduk." Lalu tanpa berniat menggali lebih dalam, aku pun masuk kembali ke dalam kos dan bergegas sarapan, kemudian kembali melanjutkan aktivitas, masih tanpa adanya gangguan-gangguan yang mereka tunjukkan. Saat itu kegiatan perkuliahan tidak berlangsung seperti biasanya. Aku diharuskan pulang lebih sore, yaitu di jam 5. Aku langsung bergegas pulang, membuka gerbang, dan menaiki tangga melewati ruangan kosong tertutup kayu itu, di mana lampu selalu nyala setiap waktu. Kemudian saat aku melewatinya, aku merasa ada orang di dalam. Entah itu hanya perasaan ngawurku saja atau memang ada. Karena rasa kepoku mengalahkan rasa takut, aku berusaha melihat dari celah yang ada di jendela kamar itu. Yang benar saja bukan orang, tapi tumpukan buku yang tertata rapi di atas meja belajar itu, bergerak dengan sendirinya seperti ada orang yang berusaha untuk menatanya kembali. Aku langsung mengucapkan istighfar dan merapal doa-doa yang aku bisa, kemudian lari masuk ke dalam kamar. Setelah jam memasuki jam 7 malam, sudah waktuku untuk membeli makan malam dan sialnya harus melewati ruangan berkayu itu. Dan kembali aku lirik dengan ekor mataku, ternyata sudah normal. Namun, saat langkahku berhenti di anak tangga nomor 3 dari bawah, aku mendengar, "Udah tahu aku." Aku langsung diam terpaku, kembali mencerna dari mana asal suara itu. Dan aku masih berpikir positif, mungkin penghuni kamar nomor 1 telepon dengan pacarnya, dan suaranya terdengar sampai tangga. Namun aku berusaha memastikan asumsiku benar. Aku melakukan pesan teks kepada salah satu mbak kosku, sebut saja dia Mbak Y. Aku bertanya, "Mbak, ini kamar nomor 1 orang-orangnya ada di sini nggak?" Mbak Y pun menjawab, "Belum dek, yang nomor 1 kemarin izin pulang kampung, kayaknya belum balik deh." Aku jawab, "Yang bener aja Mbak, aku denger dia telepon." "Lah yang ngapain aku bohong, ini chatnya dia izin pulang 2 hari lagi." Terus aku jawab, "Terus ini di lantai 1 nggak ada orang?" Mbak Y jawab, "Mending kamu lari, balik ke kamarmu sekarang. Aku tahu yang kamu maksud." Dengan hati yang berdebar, aku menghiraukan pesan Mbak Y dan lari ke kamar. Setelah sampai di kamar, aku merapal doa, karena hanya itu yang aku bisa, dan kembali tidur dengan perut kosong. Pada malam itu di jam 11 malam, mataku masih terjaga dan bermain HP. Di bawah pintu masih ada sekat kosong sekitar 3 cm, dan bisa dilihat kalau ada orang di luar. Aku melihat ada orang yang mondar-mandir, masih sangat hafal kaki itu putih dan mengenakan sendal swallow warna hijau. Kupikir, ini siapa sih jam segini mondar-mandir di depan kamar orang? Terus aku pun cerita ke Nana, dan Nana hanya menanggapi, mungkin mbak-mbak lantai 3.
Terus aku kembali kirim pesan ke Mbak Y. "Mbak, ini siapa ya? Jam segini belum tidur, malah jalan-jalan depan kamar orang." Mbak Y jawab, "Waduh, nggak tahu sih. Ini aku sama semua anak lantai 3 lagi kumpul di kamar Mbak A semua." "Emang ada? Coba kamu lihat deh, siapa? Takutnya tamu." Oh ya, buat pemahaman, emang yang terlibat di sini banyak ya. Hampir semua anak kos terlibat. Jadi maaf kalau bingung banyak inisial. Nana itu temanku SD. Dia menempati kamar nomor 13. Terus ada Mbak Y di lantai 3, penanggung jawab ketua kos, dan kedepannya bakal ada lebih banyak yang terlibat. Kemudian aku jawab, "Enggak Mbak, takut. Ini soalnya aneh, takut orang gila. Soalnya dari tadi loh mondar-mandir yang mana gak ada suaranya. Ini kebiasaan anak lantai 1, pasti lupa ngunci pagar." Mbak Y menjawab, "Ya udah, bentar, coba tak turun, tak lihat deh." 5 menit kemudian aku mendapat pesan, "Mai, kamu kenapa deh hari ini?" "Ah, kenapa gimana? Ini aku turun depan kamar kamu gak ada siapa-siapa." Mbak, tapi masih ada nih, dia barusan lewat lagi." "Tapi aku di depan kamar kamu." "Iya, aku lihat ada kaki Mbak Y, tapi di depan kakimu ada kaki lain Mbak." Dan setelah pesan itu kukirim, hanya langkah tergesa-gesa Mbak Y yang aku dengar kembali naik ke kamarnya tanpa dia mengirim pesan padaku lagi. Dan si kaki itu menjauh dari depan kamarku dan kemudian tidak ada lagi. Keesokan harinya aku berpapasan dengan Mbak Y. "Mbak, tadi malam kenapa lari?" "Ya aku lihat pesanmu lah Mai, sama lihat di lantai ada bekas sendal yang basah kayak habis dari kamar mandi." "Kan bener, emang gak beres sih ini Mbak. Ada apa sih sebenarnya?" "Aku sama anak-anak lantai 3 itu udah biasa sebenarnya ngadepin kayak gini, tapi gak se-ekstrim ini juga." Aku kaget, ternyata gak aku doang toh, rapalku. "Lah, kok gak cerita sih? Emang Mbak diganggu bentukan gimana?" Mbak Y pun menceritakan gangguan yang dialami selama 2 tahun tinggal. Dia menceritakan, "Ya, aku di sini kan termasuk baru juga ya, baru 2 tahun. Kos ini kan ada 4 lantai. Di lantai 4 itu masih proses mau dibangun rooftop gitulah. Tapi sampai sekarang belum selesai-selesai. Jadi yang dulunya lantai 3 itu ada 2 kamar kosong di paling belakang, sekarang dibongkar. Nah, jadinya kelihatan serem gitulah. Mana posisinya ruangan yang dibongkar itu dekat kamar mandi, dan itu bekas kamarku dulu. Sekarang aku pindah di depannya. Setelah kejadian pembangunan rooftop itu hampir tiap malam aku denger pasti ada yang kayak tukang gitu loh. Dia mukulin kayu pakai palu gitu, tapi halus banget suaranya. Itu tiap malam sih aku denger. Pernah juga setiap kita kumpul-kumpul karaokean bareng-bareng, juga tiba-tiba ada suara yang gak kita kenal ikutan. Pas kita diem, dia diem. Pas kita nyanyi, dia nyanyi, tapi sebatas senandung doang. Nah, di sebelah kamar mandi lantai 3 itu kan ada tangga kecil kayak lorong gitu buat naik ke lantai 4. Itu tiap ada yang mandi, pasti anak-anak lantai 3 udah hafal bakal suara kayak ada orang yang naik turun tangga, tapi langkahnya kedengeran, tapi sebenarnya nggak ada. Kita itu diganggu cuma sebatas suara aja sih. Kalau yang sampai diliatin itu cuman sekali pas aku di sini. Waktu itu aku mau pulang, di depan kos aku lihat ke atas malam gitu. Ada yang duduk di balkon pakai dress putih, tapi aku nggak tahu itu siapa, dan kayaknya emang si Mbak Kun sih. Aku pun menimpali, "Tapi Mbak, tahu nggak sih itu gudang kenapa deh digembok? Terus ruangan kosong ditutup kayu sama kardus itu ruangan apa sih?" Mbak Y jawab, "Aku juga nggak tahu. Dari aku di sini pertama emang udah gitu." Dan aku tanya ke pemilik kos, beliau cuma jawab nggak apa-apa. Setelah itu karena waktu udah nunjukin pukul 7 pagi, akhirnya mengharuskanku untuk mengakhiri percakapan dan bergegas menuju kampus. Hari-hari berjalan seperti normal, sampai malam harinya aku bertemu Nana. Malam itu aku dan Nana berencana untuk beli makan malam.
Saat kami duduk di sebuah kedai bakso, Nana tiba-tiba membuka obrolan. Mek, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama Kosita? Ah, aneh gimana nak? Aku memang sengaja tidak menceritakan semua yang kualami padanya, karena dia orang yang sangat penakut. Aku hanya tidak mau membuatnya lebih takut lagi dan berujung pindah. Aku sendirian dong. Nana pun melanjutkan ceritanya. Itu loh, aku tadi kan sholat isya. Ya, tiba-tiba itu di ekor mataku, aku lihat ada kain putih terbang dari balkon. Ah, nggak mungkin ah, mana ada gituan. Perasaan kamu aja kali, kan kamu sholat lagian, jadi kan nggak lihat jelas. Ih, aku lihat Mi, jendelaku masih kebuka lebar. Juga jelas banget kok, itu kakinya putih terbang. Terus angin tiba-tiba jadi dingin banget. Kamu nggak pernah gitu ngalamin hal aneh? Sambungnya. Enggak sih, cuma ya kadang-kadang kayak ngerasa ada yang merhatiin. Tapi balik lagi wajar aja nggak sih? Kan kita baru di sini, jadi rasa parno itu dikit-dikit ada, gampang banget. Jadinya nyala artiin. Jawabku menenangkannya. Setelah malam itu, aku kembali menyadari bahwa memang ada sesuatu di sini. Sesuatu yang belum aku ketahui. Sesuatu yang masih disembunyikan dengan rapi. Tapi hanya satu yang aku tahu. Ibu penjual ayam depan kos sedikit banyak tahu apa yang terjadi dengan bangunan ini. Selang 2 bulan aku di sini, masih dengan gangguan-gangguan yang tidak masuk akal. Dan masih dengan si kaki swallow hijau yang hampir setiap malam selalu lewat di depan kamarku menuju kamar mandi. Sialnya, saat itu kos mengalami masalah, kekeringan air. Anehnya, satu lingkungan tidak mengalami hal serupa, hanya kosku. Dan yang paling aneh, bisakah kita kekurangan air, padahal sumber mata air kos kami ada 2. Sumur tua di lantai 1 dan PDAM di lantai 2 dan 3. Tapi saat itu semua tidak bisa digunakan. Satu hal lagi yang paling aneh, air hanya menyala di atas jam 12 malam dan kembali mati saat adzan subuh sekitar jam 4 pagi. Kami sudah berusaha menghubungi pemilik kos dan menyelesaikan masalah ini. Mereka sudah mengusahakan mengundang petugas PDAM maupun teknisi yang berkaitan. Namun hal itu sia-sia. Sesaat petugas di sana, air dapat menyala, namun di saat petugas pergi, air kembali mati. Dan kondisi itu kami alami selama kurang lebih 1,5 bulan. Kami pun harus menyesuaikan dengan kondisi itu, ya, melakukan semua kegiatan di malam hari. Kami menjadi makhluk nokturnal saat itu, memulai kegiatan seperti mandi dan mencuci baju di saat malam hari, dan menampung air di ember-ember untuk digunakan saat air mulai mati kembali. Saat itu, seperti rutinitas, aku bangun untuk sholat malam. Sekalian mandi di jam 2 pagi. Saat mandi, keran aku nyalakan dengan sangat kencang. Sampai-sampai orang memanggil pun tidak mungkin terdengar jika tidak menggedor pintu. Aku mandi di kamar mandi putih dekat tangga. Sebelumnya aku sudah janjian dengan Nana untuk saling membangunkan apabila salah satu dari kami ada yang sudah selesai mandi. Saat itu kebetulan aku dulu yang bangun, dan niatku membangunkan Nana kalau aku sudah selesai mandi saja agar tidak mengganggu Nana saat itu. Saat mandi, hanya suara keran air dan gayung yang bersentuhan dengan air bak yang hanya bisa ku dengar. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang menggedor pintu kamar mandi. Aku pun langsung menyaut, "Siapa ya? Aku masih mandi, tunggu sebentar." Namun tidak ada jawaban. Kemudian dia menggedor lagi, namun dengan 3 ketukan lembut. Dok, dok, dok. Aku pun bergegas menghanduki badan dan kembali menegur. "Nana ya, bentar nak, ini masih bandukan." Tidak ada jawaban. Kemudian lagi 3 ketukan yang sedikit kasar. Dok, dok, dok. Saat itu aku berpikir itu bukan manusia. Tidak mungkin manusia tidak mendengar celotehku yang teriak-teriak di dalam kamar mandi dan masih ngeyel menggedori pintu. Dengan sangat berdebar,
memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi dan berharap tidak melihat apapun. Namun sial, yang aku lihat justru potongan kaki berjalan dari arah kamar mandi biru menuju lorong dekat kamarku. Langkahnya cepat tapi pasti dan terlihat dengan sangat jelas. Kaki itu pucat biru, terlihat urat dengan sangat jelas, dan hanya sampai paha ke bawah, transparan. Tubuhku langsung gemetar lemas dan buih air mataku tidak terasa pecah juga. Dengan langkah gemetar aku menuju kamarku untuk melaksanakan sholat malam dengan keadaan mental yang masih sangat kacau. 5 detik itu terasa sangat membekas. 5 detik yang masih kuingat dengan jelas sampai sekarang. Kali itu penampakan potongan kaki yang kulihat berbeda dengan sebelumnya. Si kaki swallow hijau. Saat itu dia tidak mengenakan alas apapun, hanya kaki yang pucat biru seperti mayat yang sudah lama terendam air. Setelah gangguan kaki mayat itu, aku sempat sakit. Tubuhku demam karena merasa sangat terguncang. Seperti kata orang sepuh zaman dahulu, saat kita merasakan demam, indera kita akan menjadi lebih peka dari biasanya. Benar saja, demamku tidak membawa hal baik padaku. Saat malam hari di mana 2 hari setelah kejadian itu, mendadak aku demam dan mengharuskanku untuk bed rest di kos. Setelah sholat isya, aku pun langsung mengambil inisiatif untuk langsung pergi tidur. Entah pastinya jam menunjukkan pukul berapa, di dalam tidurku aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku tidur persis seperti keadaan asliku saat itu, dengan baju yang sama, dengan posisi yang sama. Dalam mimpiku, aku didatangi oleh seorang kakek tua dengan pakaian adat Jawa. Ia berdiri di samping ranjangku dan berkata, "Kamu kalau mau ikutlah aku. Tak kasih tahu kelakuan temanmu dulu mengobrak-ngabrik rumahku iki." Dengan tatapan nanarnya padaku. Namun anehnya dalam mimpi tubuhku tidak dapat bergerak, hanya bisa melihat ke arah kakek itu yang kemudian pergi setelah mengatakan kalimat aneh. Kakek itu berpostur bungkuk, wajah yang tegas, serta tangan yang selalu diletakkan keduanya di belakang. Dan setelah itu aku sadar dari mimpiku dan kembali merapal doa-doa yang kubisa. Aneh memang, mimpi seperti itu, didatangi orang tidak dikenal, berkata tidak masuk akal, dan kemudian pergi berlalu, meninggalkan kengerian yang terus merasuki saat itu. Setelah tragedi mimpi tersebut, gangguan yang aku alami semakin di luar nalar. Ada saat dimana mencuci baju di jam 2 pagi di kamar mandi putih. Suara keran yang sangat deras dibarengi dengan suara sikat cuci yang berbenturan dengan keramik kamar mandi membuat kupingku penuh. Anehnya, aku mendengar seseorang bersiul padaku. "Shh." Aku pun langsung menghentikan kegiatanku untuk memastikan apa yang aku dengar nyata. Namun nihil. Aku pun kembali melanjutkan mencuciku. Suara itu muncul lagi untuk kedua kali. "Shh." Kesabaranku pun mulai hilang. Sambil bergumam sendiri aku berkata, "La ilaha illallah. Aku di sini nggak niat ganggu. Jadi tolong jangan ganggu lebih dari ini ya." Aku tidak berharap mendapatkan jawaban apapun. Tapi justru ada suara lain muncul. "Bukan manusia," kataku. Karena aku masih penasaran, aku selesaikan kegiatan mencuciku dan turun ke lantai 1. Berharap ada segerombolan orang iseng yang melakukan hal aneh tadi. Namun sampai di gerbang depan tidak ada siapapun. Kembali aku masuk. Saat menaiki tangga, di depan gudang aku mendengar, "Shh," untuk keempat kalinya. Kemudian larilah aku dan mengabaikan cucian yang masih tertata di ember dan belum aku jemur. Di malam selanjutnya barulah aku jemur baju cucianku di jam 7 malam, sembari mencuci sepasang baju kotor yang kupakai hari itu. Aku melewati dapur dan menuju balkon untuk menjemur pakaian. Aman, tidak ada apapun. Jalan pun masih terlihat ramai. Keesokan harinya aku bangun pagi untuk membeli sarapan di warung ayam depan. Ibu penjual ayam, anaknya nenek, bertanya padaku, "Mbak, kemarin malam habis isya jemur baju ya?" Iya bu, jemurnya malam soalnya pagi keburu berangkat, terus pulangnya kesorean juga."
Walah, emang kalau jemur harus banget ya Mbak ditemenin? Gimana Bu? Iya kan tadi malam temenin Mbak ikut di balkon, mana duduk di tepi kan takut jatuh. Aku diam. Lain kali temennya bilangin Mbak jangan pakai baju putih kalau ke balkon, kan bikin kaget, sering lo kayak gitu. Aku pun menjawab, oh iya Bu, lain kali saya bilangin. Emang dia sering ya Bu duduk di balkon? Ya tahu Mbak, kadang jam 3 waktu saya siap-siap jualan udah di sana. Pernah saya tegur dari sini, masuk Mbak, masih malam. Tapi ngangguk aja, gak dijawab. Setelah percakapan itu aku pasrah di dalam hati berkata, udah deh, terserah kalian mau gimana, yang penting aku gak ganggu. Karena terlalu capek melihat fakta bahwa menjemur baju bersama kuntilanak. Emang udah kayak judul FT Fisik. Seminggu setelahnya aman, tidak ada gangguan yang berarti. Namun ada hari di mana waktu aku akan pergi ke acara teman sekampus untuk mendukungnya di pentas pemilihan putra-putri. Aku berangkat sehabis maghrib dan pulang berjalan kaki dari kampus ke kos di jam 10 malam. Sepi, seram. Selama perjalanan melewati gang kecil sudah sangat sepi, tidak ada aktivitas sama sekali. Saat aku melewati sebuah rumah di gang tersebut, aku melihat ada bendera putih dan banyak orang berpakaian hitam sedang melayat di rumah tersebut. Aku pun berlalu begitu saja. Sampai di kos, aku melihat bahwa gudang ternyata terbuka, gembok tidak ada, dan saat aku melewati gudang itu, aku sedikit mengintip. Pengap dan sangat gelap tanpa pencahayaan sama sekali. Tanpa berlama-lama, aku langsung menuju lantai 2 untuk beristirahat. Namun, betapa terkejutnya aku melihat di dinding kamarku bagian luar terdapat 2 patung tempel yang sebelumnya tidak ada. Satu patung perempuan Jawa yang tersenyum, dan satu patung lagi seorang laki-laki dengan wajah garang bersama dengan kerbaunya. Apa artinya? Ya, tebakan kalian benar. Buru-buru aku copot patung itu dan aku lemparkan ke dalam gudang. Seorang perempuan Jawa, aku kira dia yang selalu mengganggu dengan suara ketawanya dari dalam gudang. Dan seorang penggembala kerbau yang aku dengar suara kerbaunya di hari-hari pertama aku kos. Aku langsung mengirimkan pesan ke Mbak I. Mbak, di mana? Di kamar nih, kenapa? Tadi siapa deh yang buka gudang? Aku tadi penasaran berangkat habis maghrib, masih ketutup. Oh, tadi bapak kos kesini Mai, tapi nggak tahu kalau buka gudang. Oh, mungkin bapak kos kali ya yang buka. Terus itu siapa yang pasang patung depan kamarku Mbak? Patung apa? Aku nggak tahu tadi ada patung. Ada kok tadi 2, tapi udah aku copot. Terus Mbak, emang di gang sebelah lagi ada yang berduka ya? Enggak kok, biasanya kalau ada berita gitu pasti diumumin pakai toa deh. Tapi tadi barusan aku lewat ada yang meninggal Mbak. Kamu kebiasaan deh. Udah, mending tidur sekarang. Besok kita tanya ke Pak Kos soal itu. Singkat cerita, keesokan harinya Mbak S, teman dari Mbak Y, mendapatkan info dari Bapak Kos bahwa kos akan dilanjutkan pembangunannya dan gudang biarkan terbuka saja untuk sementara waktu agar memudahkan tukang mengambil barang. Untuk patung, Bapak Kos tidak merasa ia memasangnya. Pertanyaannya, siapa yang pasang patung itu? Kalau kata Pak Jokowi, yo ndak tahu, kok tanya saya? Karena emang nggak tahu sampai sekarang yang pasang siapa. Doain aja deh yang rese pantatnya jadi satu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.